Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Grace Angel Victoria dan rekan-rekan saya Edwin, Stephanie, dan Brenda yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita yang paling terkini. Kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memberitakan tentang Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang membawa pulang medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Dalam berita ini, kami akan membahas tentang poin-poin dari Verma dan Via yang ada di berita Gracia dan Apriani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang poin Verma, yaitu achievement. Achievement sendiri adalah pencapaian. Sebuah pencapaian pasti membutuhkan tujuan atau target yang ingin dicapai, yang akhirnya menghasilkan pencapaian yang baik. Pada poin achievement ini, berita yang bisa saya ambil dari Gracia dan Apriani, saat diwawancarai, Gracia menjawab bahwa prestasi ini adalah mimpinya untuk mencetak sebuah sejarah dalam keikutsertaan ketiga di arena Olimpiade. Ucap Gracia. Dalam kalimat itu menunjukkan bahwa Gracia, mendapatkan sebuah pencapaian atau achievement. Poin V yang saya ambil yaitu forgiveness. Poin forgiveness sendiri adalah tentang pengampunan atau pelepasan. Forgiveness dari Gracia dan Apriani yang bisa saya ambil saat Gracia ditanya oleh wartawan bagaimana bisa kompak di dalam lapangan. Gracia menjawab bahwa menerima kekurangan satu sama lain, mengenal lebih dalam, dan memberi kesempatan pada satu sama lain itu adalah cara bagaimana mereka berdua bisa kompak di lapangan. Menurut saya jawaban Gracia itu termasuk poin forgiveness, karena forgiveness sendiri adalah pengampunan dan kualitas yang melibatkan perasaan dari kekurangan dan ketidaksempurnaan orang dan memberi kesempatan kedua ataupun kesempatan ketiga. Selanjutnya, poin via kedua yang saya ambil yaitu spirituality. Spirituality sendiri adalah tujuan atau panggilan hidup, kepercayaan dengan alam semesta. Pada poin spirituality ini, saya mengambil dari jawaban dari Gracia saat diwawancarai juga oleh wartawan. Ia menjawab bahwa Tuhan telah memberi saya mimpi dan keyakinan di saat hati saya ingin memilih antara badminton atau karir saya di luar olahraga. Dan menurut saya ucapan Gracia ini termasuk dari spirituality, karena spirituality ini membahas yang sakral, yang suci, yang berhubungan dengan manusia dan ilahi. Oke, saya Edwin dengan NIM 121 akan menjelaskan tentang perma yang saya ambil, yaitu tentang relationship. Relationship adalah setiap orang memerlukan orang lain dan meningkatkan kesejahteraannya dengan membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, ataupun tetangga. Kata Coach Eng Hyang, proses menduetkan Grace Apri itu bukan proses yang mudah. Sebelum dengan Apri, Grace juga dicoba pasangkan dengan beberapa pemain, tetapi hasil dan chemistry tidak dapat. Jadi saat terakhir itu melihat sosok Apri, sepertinya karakternya masuk dengan Grace. Saat dicoba waktu itu, sosok Apri mempunyai karakter yang cuek. Banyak pemain yang dipasangkan dengan senior menjadi takut, jadi minder karena pasti akan banyak masukan dari senior. Banyak dimarahi oleh senior. Sosok Apri juga model yang cuek saja. Yang terpenting adalah latihan. Bagaimana menunjukkan yang terbaik itu salah satu yang membuat Apri dan Grace ini bisa menjadi lebih lancar. Menurut saya, jika di dalam hubungan itu tidak dapat kecocokan atau chemistry, maka tidak akan ada kenyamanan di dalamnya. Dan jika sudah tidak ada kenyamanan di dalamnya, maka menurut saya itu tidak akan membuat kita berkembang. Virtu yang saya ambil adalah tentang love and learning. Love and learning adalah motivasi untuk memperoleh tingkat pengetahuan baru atau memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang ada dengan cara yang signifikan. Sebelumnya, pebulu tangkis berusia 33 tahun ini belum berhasil ketika berjuang di London 2012 dan di Rio 2016. Olimpiade London 2012 menjadi kenangan yang paling pahit bagi Gracia Poli. Gracia Poli yang saat itu berpasangan dengan Meilina Jauhari mengalami keterpurukan karena didiskualifikasi. Mereka didiskualifikasi di London 2012 lantaran dianggap melanggar kode etik. Gracia Poli atau Meilina Jauhari dianggap sengaja mengalah saat menghadapi Ha Jung Eun dan Kim Min Jung dari Korea Selatan di fase grup. Tersingkir dengan cara yang tak terhormat membuat Grace merasa begitu terpuruk hingga sempat
berpikir untuk pensiun. Namun atlet kelahiran Jakarta itu pada akhirnya memutuskan untuk tidak menyerah dan berjuang bersama Nitya Krishinda Maheswari di Olimpiade Rio 2016. Meski belum juga berhasil di Rio 2016, lantaran berhenti di perempatan final, Greysia bersyukur tak jadi gantung raket dan dapat terus melanjutkan karirnya. Bagaimanapun, saya tidak tahu akan terjadi apa di kehidupan selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa saya selalu mengejar untuk memperbaiki diri saya menjadi lebih baik setiap hari. Dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik selama saya masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Menurut saya, dibutuhkan love of learning untuk menjadikan sebuah kegagalan itu menjadi motivasi untuk dapat lebih baik dari sebelumnya. Karena menurut saya, tidak ada kesuksesan yang belum pernah merasakan kegagalan. Karena kegagalan membuat kita menjadi lebih baik. Virtu yang selanjutnya yang saya ambil adalah tentang teamwork. Anggota tim yang membantu dan mengkontribusi dan merasa bertanggung jawab untuk membantu tim mencapai tujuannya. Kerjasama Greysia dan Apriani pada Olimpiade Tokyo 2020 menjadi sorotan berita Eurosport dari Prancis karena pada saat itu Apriani keluar dari lapangan karena mengganti raket. Dan Greysia terpaksa meladeni dua lawan dari Cina. Tetapi mereka masih bisa menang dengan skor 21-17 dan 21-15. Hal itu yang menjadi sorotan bagi media asing. Karena bisa tetap menang walaupun salah satu pasangan keluar dari lapangan untuk mengambil raket. Menurut saya, pada bidang ini sangat diperlukan teamwork karena sudah jelas pertandingan ini ganda dan sudah pasti membutuhkan kerjasama antar tim. Jika salah satu sedang ada masalah, kita juga harus tetap pick up dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai nilai PEMA dan VIA yang saya dapatkan dari kasus ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai PEMA-nya ya. PEMA yang saya dapatkan yaitu engagement. Nah, apa yang dimaksud dengan engagement? Engagement itu adalah fokus pada sesuatu yang dikerjakan dan benar-benar merasa kesenangan dan keterlibatan penuh dengan yang sedang dikerjakan. Nah, kita dapat engagement ini dari bagaimana Greysia dan Apriani ini gemar sekali dalam badminton sambil mereka berjuang untuk mengembangkan bakatnya dan terus berlatih hingga mengejar cita-citanya menjadi atlet badminton. Untuk pertama, Greysia ini lahir dari keluarga yang gemar berolahraga. Nah, makanya gak kaget banget ya, dia sudah tertarik dengan badminton sekitar 3-4 tahun. Nah, dia tuh mengembangkan bakatnya dengan terus berlatih dan mengikuti lomba-lomba. Karena dia juga dari Manado, makanya dia pindah dari Manado sampai ke Jakarta untuk mengejar cita-citanya menjadi atlet badminton. Dan Apriani ini juga mulai menggemari badminton sekitar 3 tahun dan sudah mengikuti berbagai lomba badminton dan berpindah ke Jakarta untuk mengejar cita-citanya menjadi atlet badminton. Nah, kemudian Greysia dan Apriani ini dipasangkan untuk Olimpiade Tokyo 2020. Nah, seiring berjalan waktunya, apalagi Apriani itu mulai muncul perkembangan dalam dirinya gitu loh. Nah, dari sisi pola pikir sampai kehidupannya, dia menyadari bahwa badminton adalah hal yang ia selalu terapkan sampai masa depannya. Dan yang menurut saya tuh engagement yang dimiliki oleh kedua wanita ini terhadap badminton tuh sungguh menakjubkan ya. Minat mereka tuh yang dimulai dari hobi itu tidak pernah berhenti dan terus diperjuangkan sampai badminton itu sudah menjadi karya mereka berdua. Nah, untuk dua nilai VIA yang saya dapatkan, yang pertama itu zest. Zest itu berarti perasaan vital dan penuh energi. Nah, perasaannya aktif dan antusias. Nah, zest ini kita dapatkan dari ketika si Apriani dipasangkan oleh Greysia untuk Olimpiade 2020. Nah, waktu itu Greysia sedang dipasangkan dengan pemain lain sebelum Olimpiadenya. Namun banyak banget pemain yang kurang cocok untuk menjadi pasangan Greysia. Nah, akhirnya saat dipasangkan oleh Apriani, ditemukan bahwa Apriani itu tetap berlatih dan menunjukkan yang terbaik bersamanya. Dan kemenangan Greysia dan Apriani ini bukanlah hal yang mudah didapatkan. Bagi Greysia juga,
walaupun ia belum berhasil mendapatkan medali di Olimpiade sebelumnya, dan telah dibilang bahwa mereka tidak akan membawa kemenangan untuk Indonesia. Namun berkat kesabaran dan komitmennya, mereka tuh berhasil mendapatkan medali emas dan berhasil juga untuk mengubah sejarah olahraga Indonesia. Nah, zest yang dimiliki oleh Gracia dan Apriani ini merupakan suatu kekuatan yang perlu kita juga terapkan gitu ya. Berkat zest ini, dari proses bondingnya itu sampai mereka latihan dengan sungguh-sungguh, mereka akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, yang kedua ini yaitu bravery. Nah, bravery ini berarti berani untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah yang ada di depan kita. Nah, bravery ini kita ambil dari artikel mengenai proses permasalahan Gracia dan Apriani. Dikatakan bahwa Apriani itu tetap berlatih bersama dengan Gracia, walaupun Apriani ini memiliki pengalaman yang tidak sebanyak dengan Gracia. Nah, biasanya kalau dipasangkan dengan senior, banyak pemain tuh merasa gak percaya diri dengan kemampuannya sendiri karena tidak berani untuk diberi masukan yang kritis agar bisa menjadi lebih baik gitu. Namun Apriani ini tidak mempedulikan soal itu dan dia tetap fokus untuk berlatih demi pertandingan olimpiadenya itu. Dan menurut saya ini Apriani itu memiliki keberanian yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Takut untuk menerima masukan tuh wajar ya. Namun juga harus kita taklukkan. Karena yang harus kita fokuskan itu yaitu dengan cara apa kita bisa berkembang. Bukan mengapa saya tidak bisa berkembang. Ya begitu. Berikut ini petikan dari wawancara Irsyad Hakim dari Tempo dengan Eng Hian pada tanggal 10 Agustus 2021. Bagaimana cara Coach Eng Hian meyakinkan Gracia yang akan pensiun? Waktu meyakinkan supaya Gracia tidak pensiun, saya tanya, masih ada pencapaian yang mau diraih nggak? Kami kembalikan ke atlet waktu itu. Gracia jawabnya masih banyak yang ingin dia raih. Ya sudah, kalau mau diraih, ayo kita berjalan lagi bareng. Kita coba lagi bareng, kita cari solusi sama-sama. Dari jawaban Coach Eng Hian di atas, bisa dilihat bahwa Gracia adalah orang yang pantang menyerah untuk mengejar cita-citanya. Oleh karena itu, dia dipasangkan dengan Apriani dan dapat memenangkan Olimpiade Tokyo 2020 bersama-sama. Meski awalnya hanya menggunakan raket yang terbuat dari kayu dan papan triplek, bakat alami Gracia Poli mulai terlihat. Sang ibu bahkan pernah menjual bajunya untuk membelikan Gracia sebuah raket. Lalu, setiap hari, ayah dan ibu Apriani selalu menemani dia berlatih. Hingga saat duduk di bangku SD, sang ayah meratakan pekarangan belakang rumah untuk dijadikan lapangan badminton. Love atau cinta ditunjukkan oleh keluarga Gracia dan Apriani sejak mereka masih kecil, seperti ibu Gracia yang menjual baju untuk membeli raket dan orang tua Apriani yang menemani Apriani berlatih. Mengalahkan pasangan Malaysia Mei Kwan Chow dan Meng Yanli di pertandingan pertama, menang lagi di pertandingan kedua melawan pasangan Inggris Chloe Bridge dan Lauren Smith. Di pertandingan terakhir, Gracia Apriani berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan pertama asal Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota lewat 3 set. Hasil tersebut memastikan keduanya lolos hingga perempat final. Wakil Cina, Yurdu dan Yun Hui Li menjadi lawan yang selanjutnya dikalahkan oleh Gracia Apriani. Dari perjalanan mereka, bisa dipastikan bahwa mereka mempunyai hope atau harapan yang tinggi terhadap kemenangan mereka, dan bisa dibuktikan dengan kemenangan mereka dengan membawa pulang medali emas. Sekian penjelasan dari kami tentang poin Perma dan Via yang kami ambil dari berita Gracia dan Apriani. Saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih.